warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang etika penulisan plagiarisme, kutipan, dan referensi. Mata kuliah menulis dan pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Suryani dengan NIM A1124023. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra Tiara dengan NIM A111244043. Perkenalkan, nama saya Nimade Dua Yuangreni dengan NIM A111244039. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM A1124045. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM A111244018. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti dengan NIM A1124038. Perkenalkan, nama saya Windy Teresia Makatutu dengan NIM A111244040. Pengertian etika penulisan. Etika penulisan adalah norma atau standar perilaku yang harus diikuti oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran yang menuntut penulis untuk menyajikan data dengan akurat, bebas dari plagiarisme, yaitu tidak mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri, dan menjunjung tinggi hak cipta. Etika penulisan terbagi menjadi 3, yaitu plagiarisme, kutipan, dan referensi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin karya, ide, atau pendapat orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan atribusi yang tepat. Dalam konteks akademik, ini mencakup pengertian kata, kalimat, atau data tanpa menyebutkan sumbernya, serta parafrase yang tidak diatribusi. Tipe plagiarisme meliputi plagiarisme kata demi kata, plagiarisme ide, dan plagiarisme diri sendiri. Untuk mencegahnya, penting untuk selalu menyertakan referensi yang benar dan memahami etika penulisan. Jenis-jenis plagiarisme terbagi menjadi 5. Yang pertama, kata demi kata. Menggunakan kata-kata penulis lain secara persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, sumbat. Mengambil gagasan dari orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Yang ketiga, kepengarangan. Mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Yang keempat, self-plagiarisme, mempublikasikan karya sendiri yang sama di berbagai tempat tanpa memodifikasi yang berarti. Yang kelima, ide, mengambil ide atau gagasan abstrak dari orang lain tanpa pengakuan. Pengertian kutipan. Kutipan dalam etika penulisan adalah penggunaan kalimat atau ide dari sumber lain yang harus dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Penulis wajib menyertakan sumber kutipan untuk menghindari plagiarisme serta memastikan bahwa kutipan tersebut relevan dan mendukung argumen yang disampaikan. Etika ini mencakup penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung serta menjaga keaslian teks dengan tidak mengubah makna sumber, menghargai karya orang lain melalui kutipan yang tepat, dan juga mencerminkan integritas akademik penulis. Terima kasih. Kutipan dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip secara persis dari teks asli, biasanya disertai tanda petik. Contohnya seperti pendidikan adalah kunci untuk masa depan. Smith 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan ide, pendapat, atau gagasan dari sumber lain yang disampaikan dengan kalimat penulis sendiri, tanpa mengubah makna aslinya. Dalam kutipan ini, penulis merangkum atau merangkai kembali informasi berdasarkan pemahaman mereka. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung, yang pertama, mengalami perubahan dalam kalimat yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan pada ide atau makna dari pendapat yang dikutip. Yang ketiga, tidak menggunakan tanda kutip. Yang keempat,
harus menyertakan sumber referensi untuk menghindari plagiarisme. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian referensi. Referensi adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung atau memberikan acuan dalam penulisan, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi berarti acuan, rujukan, atau petunjuk. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, refer to, yang berarti merujuk pada sesuatu. Fungsi utama referensi mencakup memperkuat argumen, menghindari plagiarisme, dan memberikan penghargaan kepada karya orang lain. Referensi dapat berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber terpercaya lainnya. Penulis memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ide, namun harus bertanggung jawab atas kebenaran dan dampak dari tulisan mereka. Dengan mematuhi etika ini, penulis tidak hanya menjaga kualitas karya ilmiah, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan komunitas akademik secara keseluruhan. Adapun etika dalam penulisan terbagi menjadi 3, yaitu plagiarisme, kutipan, dan referensi. 2. Tujuan referensi. Tujuan referensi meliputi 1. Mendukung argumen, 2. Menghindari plagiarisme, 3. Memberikan konteks, 4. Menyediakan informasi tambahan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Etika penulisan menekankan pentingnya norma dan standar yang harus diikuti oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah. Etika ini mencakup kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Menulis. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.